Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Gai Salifah. Sore ini saya kedatangan tamu istimewa, namanya Ibu Novita Dewi. Selamat datang Ibu di acara ngopi bareng. Selamat datang di Ancol, di New Resto yang baru direnov. Teman-teman ngopi bareng, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sebuah perusahaan BUMD di Jakarta, namanya Jaktur, tertulis secara brand image-nya Jakarta Experience Board ya Bu ya. Lantas BUMD ini mengelola pariwisata di Jakarta dan tentunya aspeknya luas sekali, dan yang akan kita bicarakan tentang banyak hal dan jauh lebih dalam tentang bagaimana pariwisata ke depan. Tetapi yang menarik adalah perusahaan ini 4 tahun ke belakang rugi dan tahun ini dia untung. Jadi saya tidak tahu apa rumusnya, mari kita tanyakan sama-sama bagaimana Novita ini mengelola Jaktur yang tiba-tiba mencuat sedemikian rupa dan berhasil bukan saja menutup kerugian tapi juga menjadi sebuah keuntungan. Silakan Bu, apa rumusnya tuh kira-kira? Ya. Sebelum kita bicara tentang program pariwisata ke depan. Baik, terima kasih Bang Geis. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas undangannya. Bisa datang di tempat yang luar biasa indahnya. Ini hasil ide dan kreasi dari Bang Geis yang patut kita apresiasi. Makasih, manajemen lah semuanya. Manajemen juga. Ya, jadi memang berbicara mengenai PT Jakarta Tourisindo, kebetulan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu saya diberikan amanah untuk menahkodai Jaktur. 1,5 tahun yang lalu? Betul. Terus langsung merubah? Luar biasa. Ini strongnya seperti apa ya? Aduh, ini sebetulnya kerja kolaborasi, kerja teamwork yang kita bisa bentuk dan kita susun. Yang mana para tim kita itu benar-benar alhamdulillah solid Bang. Jadi bisa mengikuti irama dari direksi untuk kita cepat untuk bergerak maju ke depan. Memang banyak problem di Jaktur yang sebelumnya, di mana telah merugi selama 4 tahun, dan beban yang tertinggi itu adalah dari sisi beban SDM. Beban SDM tertingginya. Nah, itu yang sangat memberatkan dari sisi keuangannya. Jadi dari situ kita berusaha melakukan suatu transformasi untuk Jaktur dari sisi apa saja. Yang pertama dari sisi bisnisnya. Yang tadinya PT Jakarta Tourisindo itu hanya mengelola hotel milik Pemprov. Nah, kemudian masuk ke skala bisnis yang lebih besar, yaitu pariwisata. Yang mana di situ begitu banyak potensi dan peluang yang dapat kita kerjakan. Jadi dari biasanya mengelola hotel terus kemudian masuk ke ruang pariwisata. Betul. Jadi something yang lebih besar lagi daripada sekedar hotel. Kemudian dari sisi internal kita melakukan suatu pembenahan. Yang pertama adalah masalah utama kita adalah di tenaga kerja. Jadi 70% dari karyawan Jaktur waktu itu berjumlah 540-an itu sudah mendekati usia pensiun. Sehingga kalau dari sisi biaya juga tinggi, sisi produktivitasnya juga pasti sangat rendah. Sehingga itu adalah PR utama kita. Dan akhirnya di tahun 2020 juga saat kita mendapatkan keuntungan, kita mulai melakukan 3 kali pensiun dini. 3 kali pensiun dini. Betul. Dan dari 3 kali pensiun dini itu ada 131 karyawan yang akhirnya mengambil pensiun dini, sehingga menjadi 419 jumlahnya. Dan kebijakan yang dilakukan itu membawa impact yang cukup besar, khususnya adanya suatu efisiensi dari sisi biaya. Dan terus masuk anak-anak muda yang inovatif, terus punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang baru. Jadi secara paralel kita juga merekrut anak-anak muda untuk membantu kita, karena kalau kita bicara pariwisata tentu kita butuh ide-ide yang kreatif, ide-ide yang out of the box, dan juga jiwa muda yang bersemangat untuk membangun pariwisata kita. Terus kemarin saya membaca juga ada beberapa penghargaan yang didapat secara pribadi maupun secara perusahaan. Penghargaan apa aja tuh Bu Novita? Penghargaannya banyak, jadi saya sampai lupa satu-satu. Luar biasa. Tapi intinya adalah dari satu sisi BUMD-nya sendiri, bagaimana
keterlibatan kita terhadap penanganan COVID di Jakarta. Seperti yang kita ketahui, tahun kemarin Jaktur bersama Pak Gubernur tentunya melayani akomodasi untuk tenaga medis, dan saya itu malah ingat penghargaannya, salah satunya itu marketer termasuk marketer of the year dari BUMD. Nah, salah satunya lagi sebagai humas terbaik. Betul. Teman-teman ngopi bareng, inilah Novita Dewi yang mengelola Jaktur sekarang dan merubah wajah Jaktur yang tadinya dulunya tanda kutip kusam, kumuh, rugi, dan penuh image yang kurang menyenangkan. Tapi sekarang ini banyak hal dilakukan perubahan, dan tempat-tempat itu bukan hanya bermanfaat bagi Pemprov secara finansial, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat Jakarta, terutama yang terkena COVID, karena banyak tempatnya dijadikan tempat untuk penginapan seperti nakes, atau orang-orang yang terkena COVID juga mendapatkan tempat dari Jakarta Tourisindo. Oke, hal-hal awal tadi sebagai pembukaan, tapi kita ingin bicara ke depan. Bu Novita, Jakarta ini selalu posisinya kan di bawah Bali, di bawah Jogja secara pariwisata. Tetapi kalau kita melihat sekarang ini kondisi persiapan yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam hal pariwisata itu sudah jauh mengalami perubahan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Jaktur nih dalam mengelola pariwisata di DKI? Ya, jadi kalau kita bicara pariwisata itu kan adalah kita harus berbicara pariwisata secara terintegrasi. Jadi not only just membangun suatu destinasi, that's not enough gitu. Bicara pariwisata adalah kita bicara pada saat para wisatawan di luar sana mulai mendengar mengenai Jakarta, akhirnya mereka memutuskan untuk datang di Jakarta. Pada saat mereka landing di Jakarta, mereka datang ke wisata-wisata yang sudah kita siapkan, mereka pulang dan mereka menjadi duta kita untuk mempromosikan kepada teman dan warga yang lain. Nah, jadi itu adalah peran kita di situ untuk mengakselerasi pariwisata di Jakarta. Tempat-tempat yang sudah terbangun indah, yang sebentar lagi stadion, internasional stadion juga akan selesai. Kemudian tim ya Pak ya, tim. Kemudian juga beberapa tempat yang lain itu merupakan suatu pemanis dan akan mempercantik Jakarta. Kita dari sisi itu mempunyai suatu program yang namanya J-Explore. J-Explore. Betul, di mana J-Explore itu akan membuat suatu tematik tour untuk merakit semua keindahan destinasi yang ada di Jakarta, termasuk salah satunya Ancol itu sendiri. Oke, menarik sekali ini. Betul, salah satunya misalnya kita bicara mengenai temanya adalah public transportation. Jadi para wisatawan akan diajak mengunjungi MRT, naik MRT, kemudian ke LRT, termasuk Transjakarta. Termasuk Transjakarta. Betul. Kalau kita bicara mengenai keagamaan, tematiknya agama, maka akan didatangkan mereka ke tempat-tempat keagamaan seperti masjid yang bersejarah dan sebagainya. Nah, kemarin kita sudah mulai 1 kali uji coba, dan insya Allah harapannya setelah pandemi ini tematik tour tersebut dapat dilakukan. Teman-teman ngopi bareng, jadi Jaktur ini seperti dikatakan di awal tadi, tidak hanya mengelola hotel dan tempat-tempat penginapan lainnya, tapi sudah merambah ke bisnis baru berupa experience di dalam pariwisata, gitu kan. Terus tempat-tempat di Jakarta banyak perubahan, ada revitalisasi tim, ada revitalisasi Monas, ada juga pembangunan stadion yang tentunya itu akan menjadi destinasi wisata di DKI Jakarta. Termasuk stasiun-stasiun, stasiun-stasiun, bahkan integrasi transportasi publik pun menjadi destinasi wisata. Dan saya juga dalam wawancara kemarin dengan Ibu Atika diterangkan bahwa transportasi publik Jakarta akan menjadi salah satu yang terbaik di dunia di tahun 2022 karena adanya penyatuan yang tanpa jeda di dalam sistem transportasinya. Dan memang kolaborasi dan integrasi sinergi itu tidak bisa tidak ya Bu ya, harus
kerjakan bersama-sama ya. Betul. Nah itu kalau bisnis barunya itu di luang yang tadi, dalam konteks bagaimana Bu menjadi bisnisnya bagi Jaktur Bu? Peluang bisnisnya? Peluang bisnisnya. Jadi banyak. Kan ada setelah hotel kan merambah ke bisnis baru, mungkin digital atau apa. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya Jaktur yang baru dengan rebranding dengan Jakarta Experience Board, peran kita itu lebih kepada katalis dan kolaborator. Katalis dan kolaborator. Iya, agregator juga. Iya. Jadi intinya bahwa apapun yang kita akan lakukan, kita akan selalu mengajak kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Seperti yang tadi kita ngobrol sebelum ini dengan Pak Geis, bahwa let's not reinvent the wheel. Jadi kita justru mengumpulkan semua kekuatan-kekuatan yang ada pelaku-pelaku di pariwisata untuk bersama kita. Nah, salah satunya kemarin kita juga sudah mulai menginisiasi the new normal business. The new normal business. Ya, in pariwisata tentunya. Seperti kemarin kita menginisiasi membuat drive-in cinema. Itu adalah suatu bisnis yang bisa berget along dengan COVID-19. Kemudian kemarin juga drive-in concert. Jadi kita mulai menginisiasi suatu bisnis-bisnis yang akhirnya dapat dilakukan walaupun COVID masih melanda, supaya menggerakkan kembali perekonomian. Oh, artinya walaupun dalam kondisi COVID, Jaktur tetap berlangsung programnya berupa tadi ya drive-in, terus satu lagi concert drive-in juga. Concert drive-in ya. Iya, betul. Luar biasa sekali, menarik. Bu Novita, ada satu hal di Jakarta ini selama ini orang melihatnya hanya sebagai daratan. Padahal di Jakarta ini ada 110 pulau kurang lebih disebut Kepulauan Seribu. Jadi di Kepulauan Seribu itu ada pulau yang luar biasa indah namanya Gosong Patrik. Yang pulaunya itu ada di antara jam 7 sampai jam 9 atau sampai jam 11. Lewat dari itu kan sudah ketutup lagi. Terus ada lagi Pulau Tidung, lantas juga pulau, banyaklah di sana itu yang sangat luar biasa keren gitu. Problemnya apa sih Bu hingga pulau-pulau di Kepulauan Seribu itu kurang mendapat perhatian bagi wisatawan? Ya, jadi sebetulnya benar sekali apa yang disampaikan Pak Gis, ini adalah harta karun yang tak ternilai. Setiap saya melihat Pulau Seribu itu rasanya gemes gitu, apa sih yang kita perlu lakukan, tapi sebetulnya utamanya adalah dari sisi tentunya regulasi sih. Regulasi. Ya, jadi yang saya dengar ada beberapa regulasi yang tidak pro ke mungkin investor atau pengusaha. Nah, harus pembenahannya itu dari sisi regulasi dulu. Bagaimana dari regulasi dulu. Bagaimana regulasi itu memberikan suatu insentif kepada para investor untuk masuk. Once regulasinya itu sudah ada, I don't think kita harus narik-narik investor, Pak. Mereka pasti akan datang dengan sendirinya. Karena ini kita bisa membuat Maldives kedua kan tentunya. Iya, betul. Seperti itu, Pak. Kita tadinya berencana juga di 2022 ingin membuat satu pilot project untuk di salah satu pulau yang benar-benar kita buat bagus sekali, sehingga itu pun juga akan memacu mereka untuk melakukan hal yang sama. Seperti kalau di arsitek kan ada namanya teori akupuntur. Jadi satu titik dibagusin, akhirnya surroundingnya jadi ikutan. Tentunya itu kita hanya katalisator aja agar partisipasi publik berlangsung dengan sendirinya. Betul, Pak. Dan that's what we do, Pak, selama ini juga. Selama ini juga kayak gitu. Dan selain di soal regulasi, kira-kira Jakarta Experience Board itu akan punya rencana ke depan terkait dengan wisata Pulau Seribu apa aja, Bu? Kalau yang tahun 2021 kita masih surrounding di Jakarta sih, Pak. Kita mau membuat pusat informasi turis bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan pusat oleh-oleh di Dukuh Atas, di Bundaran HI. Kemudian juga oleh-oleh itu pun juga kita akan taruh di vending mesin, Pak. Jadi akan ada vending mesin yang tersebar di pusat-pusat publik yang mana isinya souvenir, Pak. Yang mana isinya souvenir. Ya, kemudian ada bike launch, kemudian city beautification. Nah, Pulau Seribu sebetulnya itu udah masuk target ke 2022, Pak. Seperti 2022. Yang tadi saya sampaikan, kita pengen buat satu pilot project di situ. Sama juga transportasinya, Pak, itu juga yang harus dipermudah. Dipermudah gitu. Ya. Teman-teman ngopi bareng,
Barusan saja ngobrol dengan Bu Novi ini tentang pilot project di Pulau Seribu, dan semoga di 2022 itu proyeknya terlaksana. Tapi satu hal yang menarik, ini pembahasannya harus jauh lebih dalam tentang regulasi. Nah, kalau udah bicara tentang regulasi memang agak mumet ini, karena banyak sekali kepentingan yang berada di dalam sana ya. Dan ada perda juga Pak. Ada perda dan banyak instansinya yang harus dilalui gitu kan. Betul. Akan tetapi yakinlah bahwa itu akan bisa terlaksana karena program kolaborasi yang selama ini tadinya misalkan saja transportasi publik seolah-olah itu sangat tidak mungkin, sekarang sudah menjadi sesuatu yang menjadi biasa. Orang berangkat dari rumah dengan satu kartu dan Rp5.000 dia bisa keliling Jakarta selama 3 jam, dan itu murah sekali dengan transportasi yang sangat nyaman dan bisa menjadi destinasi wisata. Bu Novita, ini di luar pandemi ya, kalau pandemi kita paham kondisinya. Kalau pandemi insya Allah berakhir itu di sepanjang pedestrian Sudirman mau diapain? Di sepanjang pedestrian Taman Ismail Marzuki mau diapain? Karena kalau kita di Perancis atau di Tokyo, utamanya daerah Ginza, kita jalan kaki, banyak acara-acara kesenian di jalan-jalan di trotoar semacam itu. Nah, Jakarta Experience Board punya program ke depan terkait itu, Bu. Iya, jadi salah satu core bisnis kita selain pariwisata, salah satunya juga city beautification, Pak. Jadi kita juga sudah mulai melihat bahwa ada potensi besar di pedestrian kita. Salah satu proyek kita yang sebentar lagi akan kita launch itu adalah Jakarta Street Experience. Jakarta Street Experience. Teman-teman ngopi bareng, kita dalami ini, menurut saya sesuatu yang akan menjadikan kita terkaget-kaget, karena kalau sebelumnya kita dikejutkan menjelang Natal itu Christmas Carol yang indah sekali sebagai sebuah kota, ada kesenian di jalan-jalan menyambut hari Natal, dan ini ada Jakarta Street Experience. Gimana ceritanya tuh? Jadi intinya bagaimana para pejalan kaki itu mendapatkan suatu experience yang berbeda pada saat dia berjalan kaki. Salah satunya kita ada proyek kita di Kuningan, Pak. Di Kuningan. Tapi masih rahasia di mana. Oke. Nah, itu nanti akan ada semacam suatu titik-titik yang mana di titik tersebut itu ada bisa menceritakan mengenai cerita di daerah tersebut. Jadi narasi, menceritakan. Ada narasi, ada konteks. Iya, karena kan salah satu KPI kita, goalsnya kita adalah kita akan membuat banyak cerita di setiap sudut ibu kota. Di setiap sudut ibu kota. Betul, jadi setiap titik itu nanti akan ada suatu screen, kemudian ada suatu cerita yang bisa dibangun dari wilayah tersebut. Jadi sambil orang berjalan kaki, mereka juga sekalian belajar mengenai lingkungan yang dia lewati, seperti itu. Teman-teman ngopi bareng, tempatnya masih rahasia, tapi daerahnya dikasih tahu, daerah Kuningan yang nanti menjadi daerah destinasi yang punya narasinya itu punya konteks tentang sebuah tempat, dan kita tunggu aja seperti apa nantinya, jadinya akan seperti apa. Kita juga akan menggunakan teknologi digital juga, AR juga, augmented reality juga nanti rencananya. Teknologinya juga sekalian di situ. Berarti kan teknologinya kan itu yang seperti sudah layar seperti keluar semacam itu ya? Iya, betul. Ada yang screen, ada juga seperti barcode yang nanti di scan, dia ada cerita, kemudian ada muncul AR-nya juga gitu. Wah, keren banget, Bu. Insya Allah, Pak. Nah, terus kalau menyangkut tadi Taman Ismail Marzuki itu kan sebentar lagi jadi nih ya? Betul. Rencananya kapan itu mulai? Nah, kalau itu digunakan? kan masih menjadi ownership-nya kan masih di Jakpro, Pak. Masih di Tapi Jakpro. Anyway, kalaupun itu sudah siap, kita sih siap saja misalnya diajak berkolaborasi untuk membantu mengelola, karena sebetulnya potensinya kan luar biasa sekali, Pak. Apalagi kalau kita bisa datangkan seperti teater-teater dari luar ya, Pak ya, seperti Phantom of the Opera. Mereka sebetulnya very keen untuk bisa perform di Jakarta juga. Oke. Balik lagi ke Street Gallery tadi, Bu. Selain di Kuningan itu, Jakarta Experience Board sudah punya program yang kira-kira nanti akan, kalau di Kuningan seperti tadi yang Ibu ceritakan, kalau di Cikini nanti
temanya apa, Betul. di Sudirman temanya apa. Betul, memang berbeda-beda Pak. Kita melihat setiap lokasi sesuai dengan karakteristik dan histori yang ada di situ. Jadi Sesuai akan dengan berbeda-beda. karakteristik, akan berbeda-beda ya. Betul. Teman-teman ngopi bareng, ini adalah bagaimana orang datang ke Jakarta mengalami experience baru dan di setiap tempat juga memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda, dan tentu saja ini membuka kepada pelaku seni siapapun, termasuk mungkin teman-teman para pelukis di pasar seni yang bisa menggunakan tempat-tempat itu menjadi ruang pamer di tengah publik, seperti di stasiun MRT, seperti di pedestrian Cikini, ataupun di yang akan nggak lama lagi jadi di Jakarta International Stadium. Juga itu bukan hanya sebagai tempat lapangan sepak bola, tapi itu juga menjadi tempat arena konser, baik itu acara keagamaan maupun acara kebudayaan gitu, kira-kira semacam itu. Betul. Jadi banyak sekali kira-kira nanti yang bisa dilakukan di Jakarta, Bu ya. Betul, betul Pak. Dan kita sangat excited sekali untuk semua to make it happen. To make it happen. Cuma problemnya kita harus sabar karena situasinya masih sedang COVID. Sebetulnya ada beberapa proyek yang sudah bisa di-launch walaupun masih COVID, Pak. Apa aja tuh, Bu? Salah satunya tadi, Pak, Street Experience itu rencananya akhir tahun sudah akan di-launch. Kemudian juga Pusat Informasi Turis. Street Experience akhir tahun ini akan di-launch? Iya, tapi pilot project 10 titik di Kuningan, Pak. Ini nggak boleh dibuka tapinya nih, masih tetap harus rahasia. Dahsyat. Dan itu akan mengejutkan ya. Hopefully, Pak. Siap. Kita harus sabar-sabar menunggu. Bu Novita, tentunya Ancol juga kan daerah wisata. Ya kan, kawasan wisata yang ada di DKI. Nah, selama ini saya ingin dengar kira-kira ada nggak sih sinergi antara Ancol dengan Jakarta Experience Board atau dalam ini dengan Jaktur gitu lah. Iya. Sebetulnya kita sudah beberapa kali diskusi juga kan dengan direksi dari Ancol, dan memang banyak rencana-rencana yang ingin kita sinergikan, Pak. Terutama dari sisi pariwisatanya juga. Sisi pariwisatanya. Betul. Waktu itu sempat ada suatu wacana ingin membuat pariwisata haunted house gitu, tapi pakai mobil, Pak. Which is, menurut saya itu kita suka banget karena ini the new normal business juga. Even in pandemi orang masih bisa melakukan itu. Jadi tim kita mungkin saat ini masih sedang explore dengan tim Ancol, Pak. Masih sedang explore dengan tim Ancol. Jadi ada sinergi juga antara Jakarta Experience Board dengan Taman Impian Jaya Ancol, Bu ya. Betul. Dan itu selain dengan Ancol juga tentunya nanti dengan Jakpro, dengan MRT yang mengelola itu. Karena semuanya kan gubernur yang sekarang kan segalanya kan sinergi dan kolaborasi. Betul. Nah, terkait Ancol ini ke depan, Bu, dengan adanya JIS juga dengan Jakarta Experience Board nanti kan punya banyak eksperimen nih. Dengan visi-visi pariwisata ke depan. Nah, itu sudah ada ruang untuk diskusi di antara BUMD atau belum, Bu? Untuk pariwisata? Untuk pariwisata DKI ke depan, terkait dengan sinergi antar BUMD tadi. Iya, pembicaraan awal sudah ada, Pak, akan ada tematik tour, kita mau ngangkat mengenai public transportation, kita mau mengangkat mengenai ketahanan pangan dengan BUMD Saranajaya, Pasar Jaya, Dharma Jaya, itu sudah ada, Pak. Sudah ada? Iya. Dan itu progresnya gimana, Bu? So far oke sih, Pak, mereka mendukung, apalagi kan ini sebetulnya malah membantu mempromosikan BUMD mereka, Pak. Kemarin makanya sudah sekali kita melakukan suatu pilot project, kalau nggak salah bulan kemarin, Pak. Tinggal kita follow up lagi, hopefully akhir tahun juga akan di-launch, Pak. Akhir tahun akan di-launch juga? Teman-teman ngopi bareng, ini penting saya tanyakan, karena apa? Biasanya selama ini, apapun itu, baik itu BUMD ataupun kepala dinas di DKI, selalunya yang lebih dahulu adalah ego sektoral. Kalaupun ada kerjasama lintas sektoral hanya karena keterpaksaan. Tapi yang berbeda kali ini adalah semua stakeholder, baik BUMD maupun kepala dinas, mau bekerja sama-sama menekan ego dan melakukan segala hal yang terbaik untuk DKI Jakarta. Contoh yang paling utama adalah bagaimana
misalkan tentang COVID saja, Iya, itu betul. awal-awal Jakarta sudah membuat website. Itu kerjasama dengan dari Kepala Dinas IT ya. betul. Dan terus Jaktur dipersiapkan hotelnya untuk menerima pasien nakes. Iya, Lantas laboratoriumnya dari Dinas Kesehatan. betul. Itu sinergi yang luar biasa. Ya, sekarang seluruh BUMD buat sentra vaksin juga, Pak. Seluruh BUMD buat sentra vaksin. Artinya apa? Bahwa kerjasama lintas sektoral menjadi sesuatu yang terbiasa dan tidak lagi mengedepankan ego sektoral. Yes. Kira-kira kayak gitu Yes. ya Bu ya. And luar biasa sekali itu Pak. Dan menarik. Ya. Ini bisa terjadi Bu, kesadaran yang tiba-tiba atau karena kepemimpinan. Sorry nih, gua agak kampanye dikit. Jawabnya gampang Pak. Ya, Leadership Pak. leadership. Yes, karena Pak Gubernur benar-benar memberikan kita kesempatan sebesar-besarnya untuk bisa berekspresi dan berkolaborasi. Dan selalu pada saat kita rapat dengan beliau, selalu penekanannya adalah kolaborasi. Penekanannya gerakan. adalah kolaborasi. Ya. Iya, jangan semuanya sendiri. Kita harus collaborate. Karena kita bicara Jakarta nggak akan bisa sukses menjadi maju tanpa ada kolaborasi dari seluruh stakeholders tentunya. Iya. Dan itu alhamdulillah mulai tercapai, termasuk sentra vaksin. Tidak hanya BUMD aja Pak, BUMD bekerja sama dengan dinas, komunikasi dengan Kominfo, kemudian kesehatannya dari Dinas Kesehatan, malah menggandeng juga mengajak dengan Kodam Jaya, Polda Metro. Jadi semua benar-benar hand in hand untuk mensukseskan program vaksin Pak. Jadi menjadi tidak mengagetkan lah bahwa insya Allah seterusnya kalau di 3 atau 4 minggu lalu COVID di Jakarta perkembangannya eksponensial menjadi 120.000 lebih dan menurunnya juga eksponensial hingga per kemarin, hari ini saya belum lihat datanya, menurun hingga mencapai 14.000 dan tentu saja itu adalah berkat kolaborasi semua pihak. Betul. Nah kalau ini nanti berada dalam konteks pariwisata, saya mungkin Jakarta melesat besar kemungkinannya ya dalam konteks kolaborasinya itu. Betul. Dan ini yang akan kita bawa juga Pak, bahwa kita sudah punya pengalaman dan kesuksesan pada saat kita bersama-sama menangani COVID-19. Nah, kebersamaan ini, kolaborasi ini juga akan kita bawa ke pariwisata juga. Ke pariwisata juga. Betul. Bu Novita, terima kasih banyak obrolannya hari ini. Kita memang waktunya 30 menit. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Novita nih. Di tahun 2022 insya Allah COVID sudah tidak ada. Ya. Dan Formula E memang masih dalam belum bisa dipastikan ya. Karena tergantung COVID-nya. Kalau COVID-nya sudah benar-benar melandai, bisa dipastikan akan terjadi. Tapi mudah-mudahan saja. Dan besar kemungkinan harapan kita kan Formula E tetap terjadi di Jakarta itu. Apa sih kira-kira yang akan dilakukan oleh Jakarta Experience Board dalam saat Formula E terjadi di Jakarta itu? Karena kan itu wacana untuk pariwisata yang sangat luar biasa untuk DKI. Iya. Jadi ide mendatangkan Formula E itu adalah ide yang sangat brilian Pak. Karena memang Jakarta nggak bisa dibandingkan dengan Bali. Karena Bali yang dieksplor adalah keindahan alamnya. Sementara Jakarta ini adalah kota urban. Yang mana harus mendatangkan sesuatu atau membuat sesuatu yang relate to wisatawannya gitu. Dan Formula E tentunya karena kita core-nya juga di pariwisata, tentunya kita very keen untuk bisa juga ikut berkolaborasi nantinya. Problemnya adalah masalah pandemi, Pak. Apakah ini nanti turun atau tidak? Menurut saya karena ini kan kolaborasinya dengan Jakpro ya Pak, juga dengan Pemprov, harus mulai ada alternatif atau ide-ide yang out of the box seperti yang kami lakukan the new normal racing gitu. Jadi supaya tahun 2022 itu Formula E tetap terjadi. Tetap terjadi. Pak. Betul. Ya kita harapkan sama-sama lah ya. Teman-teman ngopi bareng, demikian perbincangan kita sore ini dengan Ibu Novita Dewi. Dia adalah, saya ulangi, sebagai Direktur Utama PT Jakarta Touristindo. Dan beliau sudah sukses membawa Jaktur sementara ini. Suksesnya masih sukses sementara karena dia punya potensi untuk melangkah 3 kali ke depan. Kalau sekarang nih
di saat pandemi aja dia bisa melakukan yang tadinya rugi 4 tahun berturut-turut menjadi untung. Bagaimana kalau di luar pandemi? Tentunya akan lompatannya akan jauh sekali, insya Allah. Terima kasih banyak Bu Novita kehadirannya hari ini. Dan teman-teman ngopi bareng seperti biasanya. Sebelum berakhir ada merchandise dari Ancol. Silakan Aldi. Dari mana ini? Dari Siwat Ancol. Silakan. Siap, terima kasih. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di acara yang lain lagi dengan tema yang lebih menarik lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.